Saya gembira karena hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan cuaca yang cukup bagus ya. Cuaca yang cukup bagus, di Medan juga bagus. Beberapa hari di Medan gak hujan, ya kan? Karena di sini juga saya tahu, nggak tahu saya, tapi saya rasa beberapa hari nggak hujan ya? Enggak ya? Enggak ya? Ada? Gerimis ya? Nah, gerimis ya. Saya sangat minta sama Tuhan supaya di Medan jangan hujan. Bisa aja di sini nggak hujan, di Medan hujan. Kenapa? Karena nanti yang mau datang sama saya akan takut untuk datang kemari gitu. Jadi benar-benar saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di Medan beberapa hari nggak hujan, di sini juga nggak hujan, sehingga semuanya kita boleh bergembira bersama-sama di tempat ini untuk merayakan kelahiran daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya perkenalkan di situ udah ada ditulis, nama saya Deborah, saya Berumunte. Ya, saya sudah berkeluarga, anak saya 2 dan suami saya seharusnya ikut tapi nggak bisa ikut. Memang selalu alasan dia selalu klise gitu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena ada Tuhan berikan saudara-saudara yang selalu bisa pergi bersama-sama dengan saya untuk bersama-sama melayani, memberitakan firman Tuhan. Nah, pada hari ini tema daripada firman Tuhan ini adalah, bisa baca sama-sama di depan? 1, 2, 3. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Itu diambil dari Lukas ya. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang keberapa? Di situ? Oke, saya baca ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, saya baca dengan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu hanya ada disampaikan langsung yang bukan berupa nubuatan, tetapi berita langsung itu hanya ada 1 kali. Yaitu berita itu disampaikan langsung kepada para gembala. Yang beritanya itu disampaikan juga pada malam hari. Nah, kenapa pada malam hari? Karena pada malam hari itu adalah saatnya gembala itu sedang istirahat. Mereka sedang baring-baring menjaga domba-dombanya. Jamnya istirahat. Jadi pada waktu gembala ini, semuanya kita udah tahu cerita ini. Pada waktu gembala itu beristirahat, mereka itu kaget. Kaget setengah mati. Kenapa? Sekarang saya lihat udah jarang drama ya di sini. Padahal ini dramanya bagus loh. Nanti tahun depan mungkin Brastagi bisa bikin drama ya. Mantap. Bikin drama tentang kelahiran. Ya. Karena apa? Di situ bisa digambarkan bagaimana malaikat itu kaget. Gembala-gembala itu kaget ketika malaikat itu datang. Ya, tampaknya itu begitu bercahaya. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan para gembala itu ketakutan. Dia ketakutan. Tetapi ketika mereka ketakutan, apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada mereka, dia katakan kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Karena mengapa mereka takut? Karena mereka adalah sekelompok orang-orang yang tinggalnya di padang-padang. Kalau sekarang dibilang mungkin mereka itu pekerja yang gajinya itu tidak besar. Maka tidurnya juga di luar-luar, di gelap-gelap sana. Lampunya adalah bintang dan bulan kalau tidak hujan. Tapi di Israel jarang turun hujan. Ya, jadi yang membuat mereka terang adalah bintang dan bulan. Oleh sebab itu ketika ada sesuatu yang sangat terang dan bercahaya tiba-tiba muncul di dekat mereka, mereka menjadi takut, ketakutan. Tetapi malaikat katakan, jangan takut, jangan takut. Apa dikatakan malaikat? Sebab sesungguhnya aku membawa berita besar kepadamu.
Aku membawa kesukaan besar bagimu. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, cerita sederhana, sejarah sederhana tentang kelahiran Tuhan Yesus, bahwa berita itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap bagi dunia ini tidak berharga. Saudaraku, jikalau saudara pada saat ini merasa orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang merasa tidak diperhatikan, saya ingin mengatakan kepada saudara, ada kesukaan besar bagimu. Karena apa? Karena Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, sangat memperhatikanmu, sangat memperhatikanku. Aku diperhatikan bukan karena siapa aku, bukan karena siapa orang tuaku, bukan karena siapa diriku, bukan karena siapa latar belakangku, bukan karena siapa nenek moyangku, tetapi aku diperhatikan, aku disayangi karena aku disayangi oleh Tuhan apa adanya, karena Dia penuh dengan kasih karunia. Ada amin. Saudaraku yang kekasih, pada zaman sekarang ini banyak orang merasa ditinggalkan, banyak orang merasa diabaikan, banyak suami merasa diabaikan oleh istrinya yang mungkin prestasinya lebih kinclong daripada dirinya. Banyak istri yang merasa diabaikan karena suaminya jauh melangkah di depan sana. Banyak anak yang merasa diabaikan, banyak orang merasa dilupakan, banyak orang tidak memiliki pengharapan, banyak orang yang pernikahannya menjadi terganggu, bahkan kacau dan berantakan, merasa dia tersisa, terabaikan. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara pada hari ini, bahwa sesungguhnya kesukaan besar itu diberikan, ditujukan justru untuk kita yang tertinggal, terhilang, dan terlupakan. Amin. Mereka tidak mencari kesukaan, tetapi sesungguhnya mereka mencari seorang raja. Orang Majus mencari raja, tetapi Tuhan mencari orang yang terlupakan, mencari orang yang ditinggalkan, mencari orang yang diabaikan, mencari orang yang sedang kehilangan harapan. Dia datang untuk orang-orang yang sedemikian rupa. Terima kasih. Dia datang untuk kita. Izin ya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di seluruh dunia orang-orang Kristen merayakan Natal dengan meriahnya, dan memanglah seharusnya kita melakukannya. Kenapa? Kita memang tidak pernah tahu persis bulan, tanggal, tahunnya, karena memang tidak ada tercatat dimanapun secara persis. Tetapi inti dari apa yang kita lakukan adalah kita merayakan kelahiran Tuhan. Kenapa kita merayakannya? Karena melalui kelahirannya itu, di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa melalui kelahiran daripada Yesus Kristus, maka ada kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Ada harapan bagi bangsa-bangsa, ada pencerahan bagi bangsa-bangsa. Dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka awal permulaan dari penggenapan rencana Tuhan untuk menebus setiap orang itu mulai terjadi, saudaraku. Mulai terjadi. Oleh sebab itu, iblis sangat tidak ingin untuk ini terjadi. Maka melalui Herodes dia katakan, cari anak yang baru lahir itu. Kalau dapat, bawa dia kepadaku, katanya. Tujuannya hanya untuk membunuhnya. Dan ketika itu tidak terjadi, apa yang dia lakukan? Pergi dia melakukan sensus. Lihat semua anak-anak yang umur sekian. Yang umur sekian ke bawah, bunuh semuanya, dia bilang. Tujuannya hanya satu. Iblis hanya punya satu tujuan melalui Herodes. Supaya jalan keselamatan itu tidak dimulai. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus sangat bermakna bagi kita, bahwa itu adalah awal penggenapan daripada rencana Allah menyelamatkan saudara dan saya dan seluruh isi dunia ini. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya,
kebangkitannya, dan kedatangannya kembali ke dalam dunia adalah satu paket bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Ada amin? Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kelahiran Yesus sangat ditakutin oleh iblis? Makanya dia harus membunuh setiap anak yang lahir, yang di bawah 2 tahun. Mari kita buka di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke 61. Saya nggak usah buka Yesaya, saya buka di ini aja, di Lukas. Lukas 18. Oke. Nah, Lukas pasal 4 ayat 18 ini adalah ketika Yesus ya memulai pelayanannya di muka bumi ini. Dan pada waktu itu Yesus sudah dewasa dan dia berdiri di bait suci dan dia ambil kitab Yesaya. Di dalam Alkitab dikatakan dia ambil gulungan kitab Yesaya. Kemudian dari kitab Yesaya itu dia baca Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Apa isinya? Isi dari gulungan kitab Yesaya itu adalah ayat 18. Dia katakan, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yesus katakan dia membawa kabar baik bagi orang-orang miskin. Oleh sebab itu ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, apa dia katakan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia di sini dikatakannya apa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Kalau kita merasa miskin saudaraku, miskin itu artinya kekurangan. Inilah tempatnya kita datang, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia akan membuat kantong kita menjadi penuh dan berkelimpahan. Ketika saya mengatakan kantong, itu bukan berbicara hanya tentang duit. Kantong itu adalah kantong cinta. Kantong itu adalah kantong sukacita. Kantong itu adalah kantong kedamaian. Kantong itu adalah kantong kesejahteraan. Kantong itu adalah kantong kesehatan. Apa kantongmu? Jikalau engkau merasa kekurangan, kalau engkau merasa miskin, engkaulah orang yang tepat yang sedang ditunggu oleh Yesus untuk diberi kelimpahan. Selanjutnya, nih saya ngomongnya terlalu kuat mungkin. Dan Ia telah mengutus aku, kata Yesus, untuk apa? Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yesus datang untuk membebaskan orang tawanan. Tawanan itu gimana? Tawanan itu maksudnya ada dalam kurungan. Ya. Kurungan itu bisa kurungan itu bisa seperti penjara. Ya, itu namanya orang dikurung, ditawan. Ya, ditawan. Oke? Coba kita lanjutkan dulu. Untuk kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Oke? Selanjutnya untuk membebaskan orang-orang tertindas. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali pada zaman sekarang ini, kita tidak hidup di penjara kantor polisi. Tapi kita hidup di dalam penjara kehidupan ini. Penjara kehidupan ini. Tetapi Yesus katakan, Dia datang untuk membawa kabar bahwa orang-orang yang ditawan itu bisa dibebaskan. Saudara dan saya dan siapa saja ada di sana bisa dibebaskan. Berapa banyak orang ditawan, dipenjarakan oleh rokok. Rokok kan enggak dosa. Saya enggak bilang rokok dosa. Tapi berapa banyak orang tidak dapat lepas daripada rokok. Lebih persisnya saya katakan dari nikotin. Berapa banyak orang ditawan oleh narkoba.
Dimulai dari keisengan sampai akhirnya dia menguras semua hartanya dan akhirnya mencuri apa yang ada di tetangga punya, saudaraku. Berapa banyak orang terkurung oleh perjudian. Kelihatannya iseng, tetapi selalu ditarik untuk melakukannya, saudaraku. Itu namanya kita ditawan, itu namanya kita dipenjarakan. Saudaraku, berapa banyak nasihat saudara kasih kepada orang-orang demikian. Tidak ada nasihat kita bisa membebaskan dia, tetapi Yesus dapat melakukannya. Berapa banyak istri merasa putus asa ketika dia melihat suaminya tidak bisa berubah, selalu berakhir di tempat judi, selalu melakukan apa yang tidak baik, selalu melakukan bahkan kejahatan, membeli narkoba, melakukan segala sesuatunya, sehingga akhirnya sang istri mengatakan atem jeh. Tapi pada saat ini saya mengatakan, ibu, bahwa di dalam Yesus ada harapan. Melalui engkau, maka terang kebebasan daripada Allah Yesus Kristus akan sampai kepada suamimu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu. Ada amin? Berapa banyak orang kehiputus asa di dalam dirinya. Dia katakan, udahlah, aku cuma bisa begini saja. Aku nggak akan kemana-mana. Saya ingin mengatakan kepadamu bahwa ketika engkau ada bersama-sama dengan Yesus, maka akan timbul harapan baru di dalam dirimu. Entah bagaimana caranya, tetapi di dalam dirimu ada terbit satu benih pengharapan baru. Akan timbul, maka masa depanmu akan berubah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada amin? Itulah kesukaan besar yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala dan kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Dan ada dimanapun juga yang bisa menerima, yang bisa mendengarkan kabar ini. Bahwa kesukaan besar tersedia bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Bukan hanya orang kulit putih Amerika. Mereka tidak lebih dicintai Tuhan daripada kita yang ada di Kubu dan di Medan. Tetapi responmu kepada Tuhan, respon mereka kepada Tuhan, itu yang membuat kita berbeda-beda. Kalau engkau mengatakan, iya Tuhan, aku buka hatiku, mari sekarang tolong aku. Maka Tuhan akan melakukannya. Aku enggak berbicara tentang agamamu. Aku tidak berbicara tentang latar belakang gerejamu. Dan Tuhan juga tidak peduli itu. Tetapi Tuhan peduli kepada hatimu, jiwamu, mentalmu, pikiranmu, rumah tanggamu. Itu yang dia pedulikan. Kalau saudara sayang kepada anak-anak saudara, Tuhan lebih lagi sayang kepada mereka. Kalau saudara sebagai orang tua ingin anak-anakmu punya masa depan yang cerah, apalagi Tuhan, dia ingin memberikan masa depan yang lebih cerah lagi kepada dia. Dan sesungguhnya bukan cuma ingin memberikannya, tapi dia sudah menyediakannya. Tapi tanpa kita sadari, seringkali apa yang Tuhan sediakan, kita lepaskan. Karena ketidaktahuan kita. Tapi hari ini, sukacita, kesukaan besar bagi saudara dan saya sudah ada melalui Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam Alkitab ini ada dua taman. Satu apa? Taman Eden. Di Taman Eden, manusia kehilangan otoritasnya. Kita kehilangan otoritas. Manusia kehilangan otoritas. Dan manusia terputus hubungannya dengan Tuhan di Taman Eden. Dan oleh karena itu, maka seluruh sistem galaksi alam semesta ini berubah akibat daripada manusia terlepas daripada Tuhan. Tetapi di taman yang satu lagi, yaitu Taman Getsemani, di mana Yesus ditangkap untuk disalibkan, disitulah proses mulai terjadi bahwa otoritas yang hilang itu kembali Yesus berikan kepada kita. Dia pulihkan untuk kita, saudaraku. Untuk itu Yesus datang, untuk itu Yesus lahir, untuk itu Yesus melayani, untuk itu Yesus ditangkap, disalibkan.
untuk menyatakan kepada kita bahwa apa yang sudah dilakukannya boleh kita terima kembali otoritas itu melalui karya Yesus Kristus. Makanya mari kita rayakan betapa mulianya kasih karunia Tuhan, betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa besarnya cinta Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Betapa besarnya, tidak terhingga saudaraku. Berkali-kali orang datang kepada saya mengatakan, saya bilang, mau apa ketemu saya? Saya bilang, Ibu, saya mau cerai. Saya mau cerai. Tapi saya menyesal, masih bisa enggak dipulihkan, dia bilang begitu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-anak datang, anak-anak yang diabaikan karena orang tuanya terlalu sibuk. Tetapi saya mau katakan bahwa dia pun dapat dipulihkan oleh Tuhan. Berapa banyak anak-anak remaja yang berusaha untuk membunuh dirinya, memotong-motong dirinya. Karena mungkin dia rasa sakit yang di hati ini hanya bisa dikalahkan dengan rasa sakit ketika darahnya mengalir. Betapa banyak orang di luar sana melakukannya. Tetapi pada saat ini saya ingin katakan bahwa Yesus peduli kepadamu. Bahwa Yesus sangat-sangat perhatian kepadamu. Bahkan dia katakan, aku diurapi untuk menyampaikan kabar gembira, kesukaan besar bagi orang-orang miskin. Jikalau engkau merasa kekurangan, engkau merasa miskin dalam bentuk apapun, apakah fisik, apakah mental, apakah jiwa, apakah pikiran, saya ingin katakan, inilah saatnya engkau bertemu dengan Yesus. Jikalau di Taman Eden dikatakan jangan makan dari buah yang dilarang, yaitu buah yang baik dan yang jahat. Akibat memakan buah dari pohon yang tentang yang baik dan jahat, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya katakan di Taman Eden, di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, Yesus mulai diseret untuk disalibkan. Yesus katakan apa? Ingatlah akan daku. Jikalau engkau memakan dagingku dan meminum darahku, maka engkau akan mendapat kehidupan. Artinya, jikalau engkau mengambil Yesus, jikalau engkau menerima Yesus, jikalau engkau mempercayai Yesus, mempercayai apanya? Mempercayai apa yang sudah dia lakukan. Bahwa itu adalah untukmu, maka engkau akan selamat. Maka engkau akan hidup. Bahwa apa yang dilakukan Yesus bukan cuman sejarah. Bahwa apa yang dilakukan Yesus itu bukan cuman cerita. Bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini merayakan kelahirannya bukan cuman tradisi. Tetapi itu artinya kita turut ambil bagian di dalam tubuhnya dan darahnya. Dan dia katakan, akulah pohon anggur yang benar. Maka kita makan dari pohon anggur itu, maka di dalam diri kita akan mengalir kehidupan. Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka di dalam dirimu akan mengalir kehidupan. Jikalau engkau mempercayai karya Yesus, jikalau engkau mempercayai apa yang Yesus buat, maka di dalam dirimu akan timbul harapan baru, akan timbul sukacita baru, akan timbul damai sejahtera. Bukan saya katakan bahwa masalahmu langsung lenyap, tetapi yang pertama-tama diperlukan adalah ada ketenangan, ada damai sejahtera. Maka perlahan-lahan segala sesuatunya akan menjadi tenang kembali. Amin. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan pada hari ini. Jikalau engkau ada di dalam kesesakan, seperti rasanya terkurung, ditawan atau tertindas oleh keadaanmu, oleh situasimu, mari katakan kepada Yesus, Yesus, tolong aku. Yesus, Juru Selamat, tolong aku. Dimanapun engkau berada, betapapun pelannya engkau mengatakan, Yesus dengar dan dia akan langsung datang dan dia melakukan intervensi di dalam hidupmu. Betapa rumitnya, betapa sulitnya keadaanmu, dia akan melakukan intervensi di dalam hidupmu. Dia akan menjamah hidupmu. Dia akan menolong engkau. Dia akan memakmurkan engkau. Karena orang miskin, dia akan perkaya.
Karena orang yang kekurangan, dia akan berikan kecukupan bahkan berkelimpahan. Untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia kabarkan kepada para gembala. Kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Karena kita sangat disayang Tuhan. Kita sangat dicintakan Tuhan. Kita sangat dipedulikan Tuhan. Dan dia menantikan saudara dan saya untuk selalu berseru kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Ibu Pengkhotbah, Ibu Pendeta Deborah Munte atas pencerahan lewat firman Tuhan yang dibawakan sore hari ini. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini sudah dipulihkan, disembuhkan, dan mendapatkan damai sukacita daripada Tuhan. Gundari sepasana kita berkorban, istirahkan kami Menpertua Philadelphia untuk mulai korban persembahan. Shalom. Jadi mengikuti sebagai firman Tuhan, seharusnya sebagai firman Tuhan, makanya nandai aku saran terkejima, jangan takut, Tuhan memperhatikanmu. Dari kita kepengen perdiatakan Tuhan, kata Waribe. Puji Tuhan, dari si pasana kita, kita memberikan persembahan Tuhan, mari kami kolektan singgu tentu kerekam kelebek. Berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar. Puji Tuhan, dibatasi semulih kerina ibas korban persembahan dua ibas korban Pak Senda. Sekita kubas acara varian Natal. Jadi jenda
Ban kami kerilit kor pertandingan ibas kelompok Sitului ibas Gereja Jemaat Ahli Indonesia. Jadi apa kam salah sada si mewakili setiap kelompok rekam kuda sendan kentisi untuk mencabut nomor gelah apa kari urutan pertama, kedua, ketelu gari ibas kita nahkan kor pujian ta. God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh oh, curahkan
Jadi menkam juri sabar kam lebih tugas untuk menilai langasa waktuna gundari kata sambutan ibas panitia Natal. Jadi menkam panitia Natal Gereja Jemaat Allah Indonesia tahun 2024 rekam kuda sena guna berikan kata sambutan. Ikatakan kami membantu Grina tamu undangan kami bagai peras gereja tetangga Silik Kubu Simbelang Enda, bagai peras Ibu Pengkhotbah ras Pendeta Grina, bagai peras Bapak Kepala Desa ras BPD Grina, entah mbuai gaidah dukari kekurangan dai si bahan kami Grina, kami panitia Enda Sidik Kelpelabo lid unsur arak sengaja ini bahan kami. Ijenda lebih sambut lebih salam kami. Selamat Hari Natal. Ijenda entah mbuai gari idahdu kekurangan ibahan kami Grina manbandu Grina durang sina kami kekurangan kami enda pas bagi kata kundai si manajar-ajar rendu kita Grina sada kini tegni bas Tuhan kita Grina. Jadi sadanari ku katakan manbanta ijenda ngondekah ke pelajari kami hati kami Herban pujian man Tuhan, pujian enda dan nunggu mendekah tapi ibas Tuhan baru ngenda. Makanya sekali nari kita panitia sambut sekali nari salam kami. Selamat Hari Natal. Sekali nari selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Bujur ijenda ban kami pujian kami. Kukan menari ibas Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kami dari kelompok Philadelphia mengucapkan Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat
Kami dari kelompok Gesmane mengucapkan selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa kelahiran-Mu, apalah jadinya hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya langkah kami tetap di dalam